provinsi, juga ada bantuan dari tingkat pusat. Nah, seperti anggaran alokasi dana desa, kemudian dana desa, BHPRD, bantuan provinsi dan bantuan keuangan. Jadi kalau lewat daripada itu penalti, Pak Lurah nombokkan jeung Bu Lurah. Alhamdulillah Pak. Hamin 2, Bu Lurah bawel. Ngomong ke Pak Lurah. Cek Pak Lurah, tuh gak benar we. Udah habis setengah poin kamari Pak, dicek ku Bu Lurah. Asup tuh yang tak pelaksanaan pelatihan posyandu PKK. Alhamdulillah Pak. Sekarang kegiatan tadi dari mulai pelatihan PKK, pelatihan keluarga sehat, pelatihan KPN, pelatihan IPSN, pelatihan posyandu, sampai ke seragam ayat Pak. Luar biasa. Jadi kalau bicara detail sudah ada. Dilanjut Pak Dadun. Nah tadi pengertiannya Musrenbang ini sudah disampaikan oleh Pak Kasih bahwa ini merupakan forum yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa yang teridentifikasi, dan kita musyawarah di sini. Lanjut pada dulu. Dari maksud tujuannya ini Musrenbang dilaksanakan dengan maksud dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa. Ini bisa dibaca nanti. Tujuannya tadi menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak. Nah, topik kedua menyepakati nanti tim dari desa yang akan memaparkan masalah menjadi kewenangan daerah. Nah ini kalau kita sudah ada ini ada pembangunan yang direncanakan dengan dana yang sudah ada pagu indikatifnya, ada pembangunan yang memang tidak ada area itu. Nanti oleh Pak Lurah mengutus dari Desa Ciherang Pondok untuk ikut di Musrenbang tingkat kecamatan ya Pak. Nah di sana baru nanti usulannya seperti apa. Dan tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih kayak jalan Desa Ciherang Pondok, alhamdulillah kemarin sudah diukur. Jalur lingkar Ciherang Pondok ini akan ditingkatkan kembali tahun ini. Nah itu diusulkan oleh desa itu dan masyarakat tahun sebelumnya 2019. Nah sekarang baru sampai 2, lebih ya Pak ya. Baik, dilanjut Pak Dadun. Dilanjut Pak Dadun. Nah ini menyepakati prioritas kegiatan. Terus Pak Dadun. Terus Pak Dadun. Terus ya kirim terus Pak Dadun. Nah Bapak lihat di depan saksi hidup Pak Sekcam BPD itu melaksanakan musdes pada periode sebelumnya. Ini tadi yang disebutkan urutan itu. Pak Sekcam masih di tengah Pak, di pinggir ya Pak. Nah itu pelaksanaan musdes udah terus pada tuh gambarnya. Nah ini dokumen itu ada narasumber Ibu Kasih terus pada tuh. Nah ini rame-rame kita foto ya. Terus pada tuh. Nah kemudian yang tadi saya sampaikan pagu indikatif. Jadi desa pun punya panduan. Saya inginnya ada pagu indikatif yang baru, tapi sesuai kegiatan tiap tahun, bahwa pagu indikatif ini nanti akan keluar di tahun 2021. Jadi kita akan menyesuaikan. Jadi petunjuk dari tingkat kecamatan, pagu indikatif ini kita menggunakan pagu indikatif tahun 2020. Nah ini untuk PAD-nya kita 35 juta, alokasi dana desanya sekitar 600 juta, kemudian dana desanya 1.382 juta dari APBN, kemudian pajaknya bagi hasil pajak retribusi daerah itu 1.021 juta, kemudian bantuan provinsi 130 juta. Nah ini yang untuk provinsi khusus tahun ini dipakai untuk pelayanan. Dan alhamdulillah sekarang pelayanan Ciherang Pondok tempatnya mudah-mudahan sudah maksimal Pak. Tinggal sumber dayanya nanti ditingkatkan lagi. Kemudian bantuan keuangan kabupaten, nah ini Rutilahu 105 juta dan alhamdulillah kita sudah terbangun. Jadi kita tahun kemarin awalnya pengajuannya ke Kasih Ekman sebanyak 8 ya Pak, karena dikurangi untuk ya ada bencana di Bogor Barat, jadi kita semua desa dikurangi 1 jadi 7. Nah yang 105 ini untuk 7 rumah dan alhamdulillah sudah terbangunkan untuk tahun ini berhasil. Pak Kasih langsung sudah monitoring ke lapangan, dicek sampai ke bangku, ke asbes, luar biasa. Dicek ke Pak Kasih.
Bisi, ya, bisi. Baik, Pak Dadun, dilanjut Pak Dadun. Tapi sebelum lanjut, kita doa juga yang PSPS tahun besok 50 unit. Ya, doakan Pak Kasih sekarang sedang mengawal data Ciherang Pondok, tapi semua desa untuk Ciherang Pondok BSPS bantuan stimulan. Nah, itu 50 unit ya Pak untuk Ciherang Pondok. Bantuan provinsi 20 unit. Kemudian bantuan presiden 70 unit dan ada regulernya 130 unit. Doakan semua bisa tercapai. Ya, ini lagi diperjuangkan. Kadang-kadang Pak RT tengah rumah gimana, tapi desa tulis jamuan. Tapi ini semua karena usulan dari Pak RT, Pak RW dan warga masyarakat. Baik, dilanjut terima kasih. Nah, ini realisasi APBD tahun 2020, sumber datanya dari aplikasi Siskedes tahun 2020 dan pencapaiannya ini PAD 100%, ADD 50%, DD 80%, BHPRD 50%, Banpro tadi 100% sudah terrealisasi, Banke bantuan kabupaten untuk bergaul sudah 100%. Jadi jumlah semuanya 66% untuk tahun 2020 dan tadi disampaikan oleh Pak Sekdes 75% karena kita pembukuannya sampai bulan September. Kemarin ada pencairan ADD dan BHPRD, kita belum masuk ke perhitungan Siskedes untuk tahun ini. Nah, ini sudah 60%. Dilanjut Pak. Dan ini realisasi untuk masih yang tadi ya Pak Dadun ya? Iya. Realisasinya itu 66%. Terus lanjut Pak Dadun. Nah, ini saya sampaikan untuk tadi kata BPD bahwa banyak anggaran yang kita rubah tapi tidak dirubah semena-mena. Ini berdasarkan peraturan bupati khususnya untuk dana desa. Dana desa kita ini tadi untuk infrastruktur tahun 2020 ini banyak yang memang dirubah dan salah satunya ke bantuan tunai, bantuan langsung tunai. Dan ini ada data yang kami inventarisir dari warga masyarakat bahwa jumlah warga yang terdampak bencana COVID-19 dan sudah diusulkan ke Bekasi ya Bu, ini bisa sampai subuh ini Bu. Ini Pak RT juga pasti tahu ini sampai subuh Pak. Kakak sama KTP ini masuk, kita dikasih waktu sampai jam sore, tidak bisa ditambah waktu sampai maghrib, tidak bisa sampai jam 9 sampai subuh ya Bu. Langsung ke Ibu, pagi langsung di email juga ke Ibu. Dan ini jumlahnya 4.445 kakak atau KPM ya. Dan yang sudah kita realisasikan bantuannya sebanyak 3.549 KPM. Ini untuk banpresnya ini 647 KPM, banpropnya 479 KPM, bantuan bupatinya 504 KPM, kemudian PKH-nya 619, BLT DD-nya 268, per KPM itu 600.000 3 bulan. Ya. Kemudian BPNT perluasannya 572 KPM, BPNT regulernya 460. Ini kalau dilihat masih ada sisa 896 KPM. Saya mohon petunjuk nanti, tapi juga sudah ada penyampaian bahwa insya Allah Ciherang Pondok Pak RT sudah menginventarisir. Jadi untuk periode kedua senilai 300.000 per KPM kita akan gelombang kedua ini ke warga yang belum Pak Sekjam. Dan mudah-mudahan selepas musrenbang ini nanti dijadwalkan oleh Pak Lurah akan ada musdesus Pak. Musdesus untuk penetapan KPM sebanyak 268 untuk 268 KPM. Nah ini kalau di Ibu kasih datanya sudah masuk ya Bu. Baik dilanjut Pak Dadun.
Bapak dan Ibu sekalian, nah ini rancangan APBD tahun 2021. Nanti lampirannya sudah saya siapkan, detailnya sudah saya rangkum saja. Ini untuk pemerintahan desa senilai 1.175.000.000. Kemudian pelaksanaan pembangunan desa 1.165 juta. Kemudian pemberdayaan masyarakat naik sekarang 446 juta karena Pak Lurah berkeinginan Pak untuk tahun 2021 ini ada pemulihan dari UMKM, pengusaha kecil. Bu Lurah juga mau menggerakkan para pengrajin. Nah, mudah-mudahan ini di pemberdayaan bisa lebih ini. Kemudian jaga-jaga Pak untuk penanggulangan bencana darurat karena kita sudah ada tim desa siaga. Kita alokasikan 50 juta untuk pembentukan atau persiapan di desa siaga. Jadi jumlahnya sesuai dengan pagu indikatif tahun 2020. Jadi untuk usulan RKP desa tahun 2021 ini sudah kita siapkan, dan insya Allah nanti di akhir acara setelah penandatanganan berita acara ini akan kami serahkan secara langsung kepada pihak Kecamatan Caringin, karena ada usulan yang nantinya di Musrenbang Kecamatan Caringin akan ditindaklanjuti. Lanjut pada sudah selesai. Barangkali itu tugas saya, karena buntutnya sudah. Terima kasih. Itu aja barangkali yang bisa saya sampaikan. Mohon maklum dan mohon maaf atas apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.